Assalamualaikum Sobat Football United. Dua orang yang mendatangkan Erik ten Hag, yang bekerja sama dengan Erik ten Hag selama ini di Manchester United, selesai di klub. John Murtough dan Richard Arnold. Dua orang yang ikut dalam proses mendatangkan Erik ten Hag. Seperti tadi gue katakan ya, tentu saja ada Glazer sebagai pembuat keputusan terakhir dan juga yang utama. Dua orang yang selama Erik ten Hag di Manchester United dari hari pertama bekerja secara bersama-sama ini sudah tidak ada lagi. Bagaimana nih situasi dari Erik ten Hag? Akankah Erik ten Hag juga selesai di Manchester United? Situasi ini menurut gua dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe dengan tim dari Ineos-nya, CEO yang baru, sporting director yang juga baru, menurut gua ini masih menyisakan banyak sekali keraguan, masih menyisakan banyak sekali kebimbangan bagi Manchester United, utamanya dua pihak. Tadi gua sebutkan, Erik ten Hag menjadi salah satu pihak yang pastinya sekarang ini dalam situasi yang tidak pasti. Bagaimana tidak pasti? Karena yang mendatangkan kan Richard Arnold, yang mewawancarai, yang mendengarkan visi misi, yang bertukar pikiran Richard Arnold dan juga John Murtough, yang bekerja bersama-sama Erik ten Hag untuk mewujudkan visi misi itu. Ya, mereka inilah. Sekarang mereka tidak ada. Ineos, Sir Jim Ratcliffe yang hadir di Manchester United, CEO yang baru yang akan datang, sporting director yang juga akan hadir. Bagaimana visi misi mereka? Apakah sama dengan Erik ten Hag? Atau justru sebaliknya, ketika berbeda, apa yang akan dilakukan? Siapa yang akan lebih diutamakan? Menurut gua, ini masih meninggalkan tanda tanya besar. Gua sudah menyebutkan di video sebelumnya, yang gua harapkan adalah siapapun yang hadir ini tidak langsung merubah hal-hal yang ada di klub secara radikal. Itu bukan hal yang gua harapkan, termasuk mengganti manajer. Kenapa? Simpelnya, Erik ten Hag dari hari pertama dia sudah memulai proses merubah Manchester United dari sisi teknis, di atas lapangan, di dressing room, di Carrington. Bukan hanya soal pemain yang didatangkan dan juga pemain yang dilepas, tapi bagaimana dia secara perlahan ingin membangun sesuatu yang berbeda di Manchester United terkait dengan permainan teknis dan juga non-teknis. Teknis, bagaimana permainan dengan filosofi menyerang ya, yang ingin ditampilkan di Manchester United. Walaupun masih belum bisa ditampilkan, apalagi secara konsisten, tapi visinya dia ada di sana. Dia ingin Manchester United supaya bisa memainkan sepak bola yang menyerang dengan atraktif. Ini butuh proses. Dia sudah memulai. Kalau ini diakhiri, Manchester United akan mulai lagi dari awal. Lalu, bagaimana Erik ten Hag juga ingin membangun culture di Manchester United. Culture dari sisi kedisiplinan yang lebih bagus, yang lebih tinggi dari musim-musim sebelumnya. Ini sangat penting. Dan menurut gua, inilah yang membuat prestasi Manchester United paling tidak selama 10 tahun belakangan ini tidak stabil. Karena karakter secara klub, secara kolektif ini berbeda jauh dengan zamannya Sir Alex Ferguson. Di mana pada saat itu karakter mental secara kolektif inilah yang menjadi senjata utama. Oleh karena itulah ketika ada hal-hal teknis, taktik, strategi yang masuk, bisa lebih mudah, bisa lebih mulus. Bahkan ketika taktik strategi itu tidak bisa berjalan di atas lapangan, mental dan karakter petarung sebagai pemain Manchester United inilah ya yang sering sekali menentukan hasil dari pertandingan. Dan menurut gue Erik ten Hag sedang dalam usahanya untuk membangun itu semua. Bisa dilihat ya bagaimana dia harus menangani Cristiano Ronaldo, dia harus menangani problem tentang Mason Greenwood, dia terlibat di dalamnya. Lalu dia tentang Anthony saat ini, dan juga Marcus Rashford musim lalu dan juga musim ini. Lalu juga Harry Maguire situasinya dari musim lalu dan juga musim ini.
Dan yang saat ini juga sedang terjadi, Jadon Sancho. Ini kan hal-hal yang sangat terkait dengan pembangunan mental karakter sebagai pemain Manchester United. Dan kalau dia diganti, situasi-situasi yang sudah dirintis ini akan runtuh lagi dari awal. Ini belum gue berbicara tentang pemain muda, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, ya kan? Bagaimana pemain-pemain yang tadinya sudah dianggap selesai ya, Scott McTominay dan juga Harry Maguire yang gue sebutkan tadi. Bagaimana Aaron Wan-Bissaka sebelum, ketika, dan saat ini seperti apa nih penampilan yang menurut gue sudah menunjukkan peningkatan. Hal-hal seperti ini kan masuk dalam proses rencana dari Erik ten Hag. Sehingga kalau perubahan ini menyentuh terlalu dalam, terlalu jauh sampai mengganti sang manajer, gue sangat khawatir gitu loh. Justru ada hal-hal yang menurut gue yang harus dilakukan atau dikolaborasikan secara bersama dengan CEO yang baru, sporting director yang baru, yaitu adalah ya terkait dengan teknis di atas lapangan, termasuk juga strategi, taktik, penguasaan dressing room, karakter, seperti yang gue ulang-ulangi tadi itu. Nah, keraguan dari sisi Erik ten Hag. Ada lagi yang juga dengan datangnya CEO yang baru nantinya, dengan sporting director yang baru, selain Erik ten Hag, di sisi keraguan-keraguan besar itu juga ada pada para pemain, para agen yang tadinya mereka berurusan dengan Richard Arnold mungkin, ataupun juga dengan John Murtough. Saat ini mereka ya harus bersiap nih, duduk lagi. Agendanya seperti apa, visinya seperti apa, rencananya seperti apa. Ini menimbulkan ketidakpastian juga, keraguan-raguan bagi para pemain di Manchester United. Mereka, gue harapkan tetap berperilaku profesional. Tapi tentu saja sebagai seorang pemain sepak bola, mereka juga kan manusia ya. Dan dengan perubahan yang terjadi ini, bisa banyak hal yang juga ikut terjadi. Penting sih untuk bagaimana kejelasan ini segera didapatkan dan segera diimplementasikan, terutama pihak representatif dari para pemain, para agen. Karena saat ini bisa saja ketika perubahan ini sampai ke hal-hal yang lebih detail ya, lebih dalam lagi, manajer, pemain pun juga bisa kena menurut gua. Dari sisi negosiasi gaji ulang, dari banyak hal lah menurut gua. Terkait teknis juga bisa terjadi. Karena sporting director ingin supaya contoh bermain dengan gaya sepak bola yang berbeda lagi. Sehingga siapa yang akan mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas lapangan? Para pemain kan. Ketika pemain dianggap tidak cocok ya, masa depannya akan semakin dekat selesainya di Manchester United. Jadi apa yang terjadi saat ini dengan Sir Jim Ratcliffe, menurut gue tidak langsung akan Manchester United akan meroket segala macam. Enggak. Ini justru gue lihat sebagai apa ya? Bahkan bisa menimbulkan kegoyahan di klub. Semoga sisa musim ini Manchester United bisa tetap stabil. Dan gue curiga banget ya, apa yang terjadi di awal musim, soal masalah pemain cedera dan lain-lain. Tapi bagaimana situasi ketidakjelasan ini juga sangat berpengaruh di penampilan pemain di atas lapangan. Dan nanti setelah keputusan ini disahkan ya, lalu perubahan itu dilakukan sedikit demi sedikit, itu juga menimbulkan, sangat mungkin menurut gue, menimbulkan ketidakpastian juga di dalam klub. Banyak pemain yang biasa berdialog dengan Richard Arnold, dengan John Murtough, agen juga demikian, keluarga para pemain pun juga demikian. Saat ini mereka harus menerka-nerka nih siapa yang akan menggantikan. Bagaimana mereka melihat para pemain-pemain ini. Akankah mereka tetap diinginkan atau tidak? Semua masih belum pasti. Jadi ya ini akan menjadi sesuatu yang ujian ya. Di satu sisi juga gue menanti dengan cukup deg-degan sih sebenarnya akan seperti apa Manchester United selanjutnya, karena ini sangat krusial. Salah langkah ya, Manchester United bisa tergelincir lebih dalam, paling tidak untuk musim ini, dan itu tidak gua inginkan dan gua harapkan. Caranya bagaimana?
siapapun yang masuk, jangan ganggu Erik ten Hag. Tetap biarkan dia menyelesaikan Manchester United paling tidak untuk musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lainnya bisa drop di kolom komen. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.